Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakuan Bogor. Hari ini saya akan memberikan materi tata kelola kepegawaian untuk anak kelas 11 OTKP. Ya, hari ini di luar cerah sekali. Mudah-mudahan hati kalian juga hari ini juga senang, cerah, sehingga bisa belajar dengan nyaman. Ya, jangan lupa menggunakan tetap protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan jangan berkerumun atau keluar rumah jika tidak perlu. Jika harus ke sekolah, misalkan harus keluar rumah, tetap protokol kesehatan nomor 1. Oke ya? Jangan karena ditakut-takutin, Bu, nanti digotong-gotong kalau nggak pakai masker. Bukan, tapi menggunakan masker itu supaya kita sehat. Putusin COVID, tapi kita sehat sampai nanti lulus bekerja. Oke ya. Baik, hari ini 21 siswa, ada siswa yang 6 orang yang izin atau yang belum memberikan alasan kenapa tidak masuk. Tetap belajar ya nak ya, semangat ya, walaupun di saat pandemi kita belajar di rumah. Hari ini Ibu akan memberikan presentasi sekarang, yaitu tentang ya. Oke. Ibu akan share. Oke. Ibu akan share di sini, kita akan belajar hari ini tentang prosedur kenaikan pangkat dan jabatan. Ya. Prosedur kenaikan pangkat dan jabatan. Nah, untuk anak kelas 11 OTKP. Di sini kalau kita ngomong tentang pangkat dan jabatan, kita masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu atau minggu kemarin ya, karena kepegawaian itu kurang lebih 6 jam atau 5 jam. Bahkan dalam kita mengenal namanya daftar urut kepangkatan atau DUK, DUK ya, daftar urutan kepangkatan, kita tahu bahwa pangkat itu merupakan apa ya? Pangkat itu kedudukan ya, yang menunjukkan tingkatan jabatan. Ya, pangkat itu kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan apa? Kesulitan tanggung jawab tupoksinya. Jadi kalau orang ngomong tentang tupoksi, orang ngomong tentang misalnya berhubungan dengan kegiatan, misalnya aduh aku di kantor pangkatku ini karena tanggung jawabnya ini ya, maka jabatan itu juga berhubungan dengan tugas tanggung jawab tadi dalam satu organisasi. Pangkat itu berdasarkan kesulitan tanggung jawab ya, sebagai dasar penggajian. Jadi aku pangkatnya ini, terus aku akan digaji seperti ini ya. Oke ya. Dan Ibu kepingin saat nanti kita belajar tentang prosedur kenaikan pangkat ini ya, kalian belajar dengan baik, catat dan perhatikan apa yang Ibu sampaikan. Catatannya harus lengkap ya. Ya, catatannya harus lengkap sehingga kita akan tahu dalam penulisan DUK, daftar urutan kepangkatan itu prosesnya begitu panjang ya. Kemarin kita dari DUK kita tahu bahwa dalam jabatan itu ada namanya jabatan administrasi, ada juga jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Masih ingat ya? Ibu selalu mengulang sebelum materi yang baru supaya kita nyantol, kita ngomongnya apa sih, ada hubungannya nggak dengan materi minggu yang lalu gitu ya. Terus di sini juga tentang jabatan administrasi atau administrator. Di sini jabatan yang tugasnya memimpin pelayanan publik dan pembangunan atau pemerintahan. Pelayanan publik, pembangunan, pemerintahan. Jadi kalau misalnya kamu di sana tugasnya sebagai kepala bagian ya, berarti kamu di sana tugasnya sebagai administrator yang hubungannya dengan pelayanan publik.
Contoh pelayanan publik apa? Pelayanan publik itu ya melayani masyarakat umum atau luas. Contoh sekarang masa pandemi. Terus di saat masa pandemi itu pemerintah membuat edaran pengumuman bahwa kantor-kantor, perusahaan, anak sekolah, guru diminta untuk belajar atau ngajar di rumah. Kecuali, nah itu tadi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, contoh rumah sakit, ya, puskesmas, kantor pemerintahan, Disdukcapil yang mengurusi misalnya tentang KTP, surat kelahiran, kematian dan seterusnya, ya, kantor pemerintahan yang lain, ya, kantor dinas dan semuanya. Dan itu kepala bagian harus tahu, dibagi-bagi nih, siapa yang masuk hari pertama, kapan istirahatnya. Di Kota Bogor sekarang misalnya harus masuk paling lambat, tutupnya itu pukul berapa? Pukul 6. Jadi kalau sudah pukul 6 sore, kantor-kantor itu sudah tutup. Kalian tidak bisa, ya, kalian tidak bisa masuk lagi ke mall misalnya, gitu ya. Ke kantor pemerintahan juga sudah tutup. Oleh karena itu, saat kita nanti belajar di sekolah, sekarang pandemi tidak boleh, nggak apa-apa lah Bun, kita pelan-pelan aja, nggak usah rame-rame. Tapi kan kita akan berbondong-bondong turun angkot, orang liatin kok sekolah Putra Pokan masuk ya. Nah, makanya di sini jabatan administrator itu pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan harus ngerti peraturannya atau hal-hal yang berhubungan dengan peraturan pemerintahan, gitu ya nak ya. Oke, tapi setelah itu juga ada jabatan tadi, jabatan fungsional yang harus punya keahlian. Terus jabatan untuk pimpinan tinggi itu juga namanya juga pimpinan tinggi, jabatannya juga lumayan, direktur, kepala balai, kepala dinas, ya. Biasanya juga di sini jabatan tinggi itu juga pasti peraturannya atau ketentuannya juga lebih tinggi dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, kalian anak SMK, OTKP, kenapa belajar? Ibu kepingin salah satu di antara kalian atau salah dua atau banyak itu bisa menduduki tadi. Bisa menduduki misalnya tadi jabatan administrator atau jabatan fungsional, kalau bisa bahkan kalian nanti ada yang menjadi pemimpin atau jabatan pimpinan tinggi. Oke ya, jelas ya. Baik, yuk kita belajar materi kita, prosedur kenaikan pangkat dan jabatan. Mudah-mudahan materi yang minggu lalu nggak lupa ya nak ya. Masih dicatatkan rapi. Oke. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Ya, Ibu ulang. Kan kita belajar tentang prosedur kenaikan pangkat dan jabatan. Nah, apa itu kenaikan pangkat? Kenaikan pangkat PNS itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002, ya. Tentang kenaikan pangkat PNS, bahwa kenaikan pangkat itu penghargaan atas prestasi kerja PNS terhadap negara. Aduh, Bu Erna tuh orang PNS nih, Bu Erna tuh PNS, ya. Bu Erna kejar bener, ya, kerjanya bener, loyal, komitmen, menggunakan fasilitas perusahaan itu untuk benar-benar
menyelesaikan tugas. Bu Erna ini mengerjakan tugas benar. Ya. Maka kantor akan merasa bilang, aduh Erna tuh kerjanya kok rajin, rapi. Apapun pekerjaannya tuh beres. Ya. Prestasi kerja itu akan bagus. Karena PNS itu akan dinilai oleh siapa? Pimpinan. Aduh pimpinan lagi menilai, aku jadi kerjanya harus benar ya, nggak boleh terlambat. Bukan. Dinilai pimpinan, tidak dinilai pimpinan, kita bekerjanya dengan benar. Karena ingat kemarin apa tentang sumpah, janji. Demi Allah nih Islam nih, saya berjanji, saya bersumpah. Kalau sudah namanya Allah disebut dalam kita orang muslim, jadi langsung ke atas, nggak ada pimpinan, nggak ngaruh. Atasan nggak ngaruh, temen nggak ngaruh, karena kita sudah mengucapkan sesuai dengan yang paling tinggi, yaitu Allah. Jadi di sini pimpinan melihat, tidak melihat, karena sudah bersumpah, berjanji, maka kerjanya benar. Gitu ya, jangan karena kita sumpah, ada pimpinan baru kerja benar, datang tidak terlambat, kerja benar ya. Kalau pimpinan tidak ada apa? Kayak tikus, tidak ada kucing, atau bagaimana nih? Bebas nggak belajar, nggak kerja, karena pimpinan tidak ada. Jadi prestasi kerja itu pengabdian PNS itu berat, makanya ada sumpah. Saya nggak mau sumpah Bu, dosa kalau saya tidak bisa menjalani, berarti pakai janji. Saya berjanji. Ya, sehingga Ibu menanyakan kemarin, apa sih sumpah, apa sih janji? Ya, beratan mana sumpah sama janji? Ya, Liliana kamu janji sama Ibu ya, akan belajar benar-benar, iya Bun. Ya, Afia janji ya, iya Bun. Tapi besoknya bangun siang, santai, waktunya sekolah masih belum mandi, santai juga. Afia mana? Maaf Bun, terlambat, baru mandi, baru sarapan, baru ini, baru itu. Padahal janji ya kemarin sama Ibu tidak terlambat tuh. Nggak tahu itu saya, ya, nggak tahu Ibu. Beratan mana sumpah sama janji? Karena apa? Sama. Semuanya berhubungan dengan apa? Tadi, loyalitas, pengabdian. Oke ya? Jadi PNS mengabdi, PNS loyal, bekerja benar ya, maka dihargai oleh negara ya. Kenapa dihargai tadi? Kenaikan pangkat, pegawai merasa usaha dan loyalitasnya itu dihargai. Alhamdulillah ya Allah, tiap hari aku naik angkot dari rumah pukul 5:30, meninggalkan suami dan anak ya, pulang dari kantor itu kerja, masak segala macam. Ternyata 2 tahun kemudian, tahun depan ada misalnya penghargaan, mungkin gajinya naik ya, golongannya naik, pangkatnya naik, fasilitas dari kantor ditambah. Kalau dulu naik angkot karena Bu Erna rajin, tidak pernah terlambat walaupun rumahnya jauh, maka perusahaan ngasih, nggak usah yang muluk-muluk lah, misalnya motor perusahaan. Bu Erna tuh di sekolah atau di perusahaan kita tuh ada motor nggak dipakai, sok biar Bu Erna tuh nggak pakai duit untuk angkot ya, pakai aja sebagai fasilitas perusahaan karena Bu Erna rajin tuh. Jadi prestasi kerja tadi dihargai itu bukan berarti duit ya, salah itu, bukan berarti duit ya. Masa kita nggak kerja sampai malam nggak dikasih duit? Nah ya, jadi apa-apa hitung-hitungnya duit ya nanti ya. Nah, kenaikan pangkat berlaku untuk PNS dan non PNS atau swasta, bahkan juga militer. Ya, masih ingat nggak pelajaran kita? Yang dimaksud dengan PNS atau ASN itu siapa? Yaitu pegawai negeri sipil, juga tentang kalangan militer.
militer. Jadi nanti kalau ada kegiatan apa-apa, kegiatan misalnya upacara kenegaraan 17 Agustus ya, itu yang datang bukan pegawai negeri saja, tetapi juga ada kalangan militer maupun di situ kita sebut sipil. Gitu ya. Oke. Terus setelah itu kita kenaikan pangkat itu bisa dibagi-bagi. Ya. Yang pertama ya, dalam prosedur kenaikan pangkat tadi berpedoman pada aturan lama sebelum ada aturan yang baru ya. Kenaikan pangkat yang pertama, kenaikan pangkat reguler. Ya. Ya, ini kenaikan pangkat reguler itu penghargaan diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan ya, terikat pada jabatan ya. Penghargaan itu tidak terikat jabatannya apa aja, kalau sudah waktunya kenaikan pangkat reguler maka ya tetap naik ya. Jadi berlaku untuk PNS maupun di sini di luar PNS atau militer. Tuh, diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. Tuh, Bu Erna tadi lagi jadi kepala bidang. Ya, posisi Ibu tadi kepala bidang ya. Kepala bidang itu berarti Ibu atau kepala dinas, berarti Ibu sudah jadi pimpinan tinggi, maka tidak dapat kenaikan pangkat reguler ya. Yang belum punya jabatan. Kenapa? Supaya nanti sampai dalam jabatan penghitungan Ibu bisa menjadi kepala. Tuh, jadi yang biasa-biasa itu nanti ada kenaikan pangkat. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural ya. Diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar. Karena apa? Untuk fungsional dan duk kemarin penghitungannya apa? Ada penambahan tentang pembelajaran atau pendidikan. Ingat, ada 6 penghitungan urut, tidak boleh salah menyebut. Pertama misalnya jabatan. Nah ya, pendidikan nomor berapa? Ya, itu ada ya. Kalau dibuka lagi, dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan bersamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Jadi Ibu ulang, kenaikan pangkat reguler itu diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan atau belum ya, atau di sini bebas, tidak ada posisi beliau di dalam jabatan struktural maupun fungsional. Terus yang lagi tugas belajar juga masih boleh ya, tapi karena tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional ya. Dan juga diberikan pada PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk. Nah, artinya kalau misalnya ibu itu sebenarnya posisi ibu itu ada di kantor A, ya. Tapi karena kantor A itu ibu di sini harus ada kenaikan pangkat reguler dan ibu ternyata diperbantukan di perusahaan B, ya, maka tetap ibu dapat kenaikan pangkat reguler. Ya, ibu teruskan ya. Jadi bahwa kenaikan pangkat itu penghargaan yang diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat. Nah, punten, syarat-syarat kenaikan pangkat reguler apa? Banyak banget. So, kalian catat, kalian lihat dari YouTube ya, atau dari
dari Google. Dari sini kalau misalnya SMK kejuruan itu ada posisinya kenaikan pangkat tertinggi itu ada di 3B. Jadi kalau kamu nanti SMK bekerja sebagai PNS, maka jabatan kamu paling tinggi itu kedudukannya ada di 3B. Nah, jelas ya. Makanya butuh sekolah. Jadi sekolah itu ada gunanya, Nak, ya. Terus di sini yang kedua, kenaikan pangkat pilihan. Ya. Yaitu kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi. Ya. Kenaikan pangkat pilihan itu diberikan kepada PNS ya atas penghargaan yang diberikan dengan memberikan prestasi kerjanya yang tinggi ya. Nah, di sini kalau kenaikan pangkat pilihan itu diberikan kepada ya PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional. Jadi di sini yang sudah menduduki. Kalau yang belum menduduki jabatan tadi kenaikan pangkat apa, Nak? Reguler. Kalau sudah menduduki kenaikan pangkat apa? Pilihan. Ya. Di sini menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu. Menduduki jabatan tertentu yang pangkat pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden, kepres. Ya. Jadi PNS itu diberi pangkat pilihan jika menduduki jabatan tertentu, tapi yang memberikan jabatan itu presiden. Nah, dari kenaikan pangkat pilihan tadi bisa kalian lihat di sini bahwa supaya kita diangkat menjadi mendapatkan kenaikan pangkat pilihan, ini macam-macam pilihannya. Dapat jabatan atau oleh presiden dikasih jabatan, prestasi kerjanya luar biasa. Contoh, ibu di sini di kantor misalnya A, ibu tuh kan suka olahraga, di sekolah diajarin pagi olahraga misalnya renang, dan ibu pinter renang. Saat ibu bekerja di kantor A, ada misalnya lomba renang antar instansi se-Jabar. Gede ya, se-Jawa Barat. Ya, kejuruan renang antar instansi se-Jawa Barat. Memperebutkan piala gubernur misalnya. Wah. Alhamdulillah ibu mewakili perusahaan dan ibu dapat juara 1. Nama perusahaan ibu disebut oleh Bapak Gubernur. Ya, Ibu Erna dari perusahaan A Bogor disebut. Pimpinan ibu senang, aduh, Erna itu mengharumkan nama perusahaan. Maka mungkin sebagai hadiah dari perusahaan itu diberi kenaikan pangkat pilihan. Itu ya, karena prestasi kerja yang luar biasa tadi. Bisa olahraga, bisa seni, bisa teater atau apapun yang membuat perusahaan senang. Ya, bisa juga nanti pilihannya kepada PNS yang diangkat menjadi pejabat negara. Siapa saja? So, kalian catat, kalian cari. Jadi kalau kita ngomong tentang kenaikan jabatan ini, punten, kalau ibu masukkan ke PowerPoint terlalu sedikit karena materinya itu banyak. Jadi bisa ibu ketik dan akan diberikan kepada kalian. Ya. Terus di sini melaksanakan tugas belajar, tidak selesai mengikuti dan lulus tugas belajar, maka itu bisa mendapat kenaikan pangkat pilihan. Setelah selesai ya lulus tugas belajar, ibu kan SMK masuk di kantor A itu ibu pakai lulusan SMK. Ternyata perusahaan ini melihat ibu itu pinter, rajin, loyal, komitmen tidak terlambat, dipanggil. Erna, kamu tuh lulusan apa? SMK Pak di Putra Pakuan. Ibu lihat kamu bagus, sok. Sekarang kamu mengambil S1 manajemen
dibayari oleh perusahaan. Dan kamu boleh diizinkan tidak bekerja di hari misalnya Sabtu dan Minggu untuk kuliah. Jadi kuliah pegawai atau kuliah malam. Karena ibu sudah lulus, maka ini dapat kenaikan pangkat tadi, ya. Yang tadinya SMK, karena itu sudah lulus kuliah, misalnya di perguruan tinggi A, S1 manajemen, maka ibu dapat hadiah, yaitu kenaikan pangkat di pilihan, ya. Terus di sini juga ada, ya, kenaikan pangkat anumerta. Aduh, ada lagi. Ya, kenaikan pangkat anumerta adalah penghargaan berupa, ya, kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ya, di sini diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia karena menjalankan tugas kedinasan. PNS yang dinyatakan tewas meninggal diberikan kenaikan pangkat anumerta sebagai setingkat lebih tinggi yang berlaku mulai tanggal yang bersangkutan tewas. Contoh, ada pegawai A, ya, kita perusahaan itu ada 2 tempat, di dalam negeri di Bogor dan di luar negeri, misalnya di Malaysia, misalnya, ya. Suatu saat bekerja di Malaysia, bekerja di sana, ya, beliau itu pegawai A tadi mengalami musibah, misalnya kecelakaan atau sakit sehingga pegawai tersebut meninggal. Maka di saat pegawai tersebut itu menjalankan tugas kedinasan di negara lain, misalnya di Malaysia, terus misalnya juga di Indonesia atau di mana saja, maka oleh perusahaan diberi hadiah, yaitu kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan beliau meninggalnya atau tewas tadi. Ya, namanya anumerta, ya, diberikan, ya, kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Kalau pangkat sebelumnya misalnya tadi 3A, maka setelah meninggal dalam penggajian, dalam pensiun, dalam penghitungan nanti keuangan, maka beliau itu menjadi 3D. Contohnya, ya, contoh, ya. Ya, jadi di sini diberikan kepada pegawai yang meninggal karena kecelakaan dinas atau kecelakaan kerja. Jelas ya? Oke, bentar. Kenaikan pangkat yang terakhir yaitu kenaikan pangkat pengabdian. Tadi reguler, pilihan, anumerta, dan sekarang pengabdian. Ya, kenaikan pangkat pengabdian. Kenaikan pangkat pengabdian itu, ya, diberikan kepada PNS yang meninggal dunia atau yang akan, maaf gak jelas ini ya. Penghargaan berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya yang diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia atau yang diberhentikan dengan hormat. Ya, ini diberikan pada PNS yang meninggal dunia atau yang akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun. Bu Erna itu kerja di sini sudah misalnya 30 tahun. Ya. Di saat Bu Erna pensiun, Ibu Erna mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian karena pensiun. Atau di sini, ya,
Kenaikan pangkat pengabdian itu diberikan kepada PNS ya, yang tadi ya diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun. Orang berhenti bekerja itu kan ada dua, pensiun atau PHK. Berarti pensiun itu sesuai dengan batas usianya, waktunya pensiun. Atau PHK, belum pensiun tetapi berhenti. Atau juga ada pensiun dini, tapi di sini ada PHK itu yang diputus, belum waktunya pensiun. Tiba-tiba bulan depan sudah tidak bekerja lagi karena di PHK tadi. Ya. Terus dapat juga diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila memiliki masa bekerja sebagai PNS selama sekurang-kurangnya 30 tahun. Kenaikan pangkat pengabdian diberikan pada PNS yang sudah bekerja selama 30 tahun. Secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya ya lebih 1 bulan dalam pangkat terakhir. Ada juga 20 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir. Dan sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir. Jadi itu diberikan pangkat pengabdian. Jadi diberikan kepada orang yang satu meninggal dunia, ya cacat, ya cacat karena apa tadi, ya cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi pada jabatan negeri atau jabatan yang diberikan oleh negara. Jadi di sini kalau kita ngomong tentang bahwa pegawai A atau pegawai tersebut itu saat melakukan pekerjaan ya, mengalami namanya kecelakaan kerja. Ya. Kalian itu sudah pelajari pada waktu belajar tentang administrasi umum kalau tidak salah, tentang kecelakaan kerja, tentang asuransi. Bahwa PNS yang bekerja ada kecelakaan dan tidak bisa bekerja kembali sesuai dengan jabatannya, maka beliau nanti akan ada pensiunnya dan diberi pangkat pengabdian. Nah, jadi satu meninggal dunia, di sini ada cacat karena tadi bekerja, dan ketiga karena memasuki masa pensiun, maka boleh ini mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian. Tadi ya sudah mengabdi lama kok di sini. Ya, Bu Erna itu sudah mengabdi di sekolah ini sejak SMK berdiri. Maka Bu Erna mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian. Ya, berdirinya kapan? Mungkin berdirinya tahun 2000 misalnya. Ini berarti sudah 20 tahun. Nah, Bu Erna selama 20 tahun itu bekerja terus menerus, loyal, bagus. Pokoknya Bu Erna itu bekerja benar aja. Pegawai yang itu juga bekerja benar, maka beda dengan pegawai yang itu mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian. Hebat ya. Nah, itu ya, kenaikan pangkat pengabdian. Nah, setelah itu di sini ya, apa yang dilakukan ya, dalam masa kenaikan pangkat tadi ya. Masa kenaikan pangkat itu ada 2 tanggal. Kayak kita kuliah ya, wisuda itu ada 2 tanggal, bahkan ada yang 3 tanggal. Ada kenaikan pangkat itu di tanggal 1 April, ada kenaikan pangkat di tanggal 1 Oktober di setiap tahun. Ya, kenaikan pangkat itu bisa di 1 April atau 1 Oktober. Di tanggal 1 April ya, Mei, Juni, di bulan Juli ya Allah Bu Erna tuh dapat hadiah kenaikan pangkat. Maka dihitung bukan 1 April kemarin, tapi dihitung nanti di dalam 1 Oktober. Di tanggal 1 Oktober Bu Erna dapat kenaikan pangkat pengabdian.
Atau di bulan Januari, Februari Bu Erna itu bagus, menurut perusahaan Ibu juga bagus, loyalitasnya bagus, pengabdiannya bagus kepada misalnya perusahaan, maka di bulan April Bu Erna dapat kenaikan pangkat. Ya, berbeda, punten aja kenaikan pangkat ini tidak berlaku untuk kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian. Namanya orang meninggal kan kita tidak tahu ya kapan ya. Makanya di sini tidak ada sangkut pautnya dengan kenaikan pangkat yang tanggal 1 April atau 1 Oktober. Begitu masa kerjanya ada yang meninggal dihitung sejak beliau meninggal, gitu ya. Jadi di sini kenaikan pangkat tadi masa-masa kenaikan pangkat, gitu ya. Masa kerja dihitung sejak pengangkatan pertama PNS, yaitu pada waktu tadi sumpah atau janji. Pada waktu sumpah dan janji, saya bersumpah, saya berjanji, maka dari situlah kalian dihitung atau di absen sebagai pegawai di perusahaan A, B, dan seterusnya. Oke ya, itu dari Ibu. Nah, setelah itu di sini ada lagi tentang berkas kenaikan pangkat. Bisa kalian baca di sini, berkasnya begitu banyak sehingga ini kalian bisa perhatikan satu persatu. Berkas kenaikan pangkat ya untuk memperoleh pilihan memperoleh STTB atau ijazah untuk PNS menduduki jabatan struktural. Satunya berkas kenaikan pangkat untuk menduduki jabatan fungsional. Jadi kayak kita sekolah ada STTB-nya di sini, ijazah untuk kenaikan pangkat struktural dan kenaikan pangkat fungsional. Oke ya. Nah, terima kasih. Nah, itu dari Ibu. Nah, dari materi yang telah Ibu berikan tadi, ya kita tahu bahwa kenaikan pangkat, baik itu struktural, baik itu fungsional, itu kalian harus perhatikan baik-baik karena apa? Berhubungan tadi dengan masalah penggajian. Jadi Ibu yang tadi golongannya misalnya ya, kemarin kita sudah belajar tentang golongan ya, tentang golongan, tentang jabatan ya. Kalau tentang golongan kemarin misalnya Ibu sebagai guru pangkatnya penata muda golongannya 3A. Maka Ibu mendapatkan gaji berdasarkan pangkat Ibu yaitu penata muda. Terus tadi selama tadi Ibu dinilai prestasi kerjanya bagus, maka Ibu naik golongannya menjadi 3B, pangkatnya penata muda tingkat 1. Demikian seterusnya sampai pangkat tertinggi sebagai PNS yaitu pembina utama golongan 4E. Aduh, itu gajinya ya banyak itu. Kalau kamu PNS gajinya sudah pangkatnya 4E, aduh, udah tingkatnya tuh kalau swasta tuh udah tingkatnya tuh CEO ya, CEO, direktur, pangkatnya sudah seperti itu. Oh, jabatannya pasti dapat mobil, dapat rumah dinas, aduh pokoknya nyaman aja. Nah, untuk menjadi nyaman tadi itulah kamu sekarang belajar dari SMK, lulus, kerja, uangnya dikumpulkan, ijazahnya, akhirnya kuliah lagi S1, terus belajar S2 ya. Makanya ini kamu lihat, kemarin kita ngomong jabatan strategis fungsional itu yang berhubungan dengan partai. Makanya saat kemarin pemilu kamu lihat foto-fotonya Ibu Erna Agustin Partai A, Dr. Randa Erna Agustin MPD MSI SP MM, wah sebutnya banyak, doktor, profesor, itu disebut semuanya. Karena apa? Itu tadi jabatan fungsional yang akan dilirik oleh tadi apa? Didukung oleh partai. Itu jadi kalau misalnya sudah fungsional ke sana tinggal lurus, kita nunggu keputusan presiden menjadi apa? Menteri. Nah, itu presiden yang nentuin. Aduh,
Ini Ibu Erna tuh ngajarnya jadi guru bagus, berprestasi, terus pendidikannya sudah S3, terus track recordnya bagus. Di saat mencari menteri pendidikan, tiba-tiba ibu ditelepon supaya ke Istana Negara. Makanya pada waktu mau ada menteri, ya presiden dipilih nih Bapak Presiden Jokowi kemarin. Begitu akan memutuskan tentang siapa sih yang akan dijadikan menteri, nah wartawan tuh di depan Istana Negara tuh udah duduk di sana nungguin. Begitu ada yang datang menggunakan baju batik, putih hitam, nah difoto, lihat siapa ini. Oh Bapak A, Ibu B. Oh ini kayaknya calon menteri kelautan nih, calon menteri pendidikan nih, calon menteri keuangan nih, calon menteri luar negeri dan seterusnya. Itu wartawan melihat karena ini jabatan ini tinggi. Yang menentukan presiden yaitu jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi, maaf itu salah, jabatan pimpinan tinggi. Udah mentok di situ. Nah, jadi menteri, jadi gubernur. Nah, oke ya. Nah, mudah-mudahan suatu saat doa ibu, doa guru, doa orang tua sama, kalian akan menduduki salah satu jabatan itu. Administrator, fungsional, bahkan pimpinan tinggi. Dan di saat ibu melihat kamu dilantik, kamu disumpah, ibu akan bilang itu anak saya. Dan dengan bangganya ibu akan mendoakan semoga kamu bisa menjalankan tugasnya dengan istiqomah. Amin. Nah, jadi jangan males. Bu, pandemi teh di rumah belajar males, nggak ada temennya. Kata siapa? Ibu di sini ngajar juga sendiri tuh, lihat. Ini kalau seandainya diizinkan oleh kepala sekolah ini, ibu akan tarik ini laptopnya itu. Ada temennya nggak ibu? Nggak kan tuh, sepi kan? Sepi lah. Tapi ibu harus belajar dengan semangat, ya. Tidak boleh sendirian terus. Wah, Bu Erna ngajarnya sendiri, sepi, nggak ada temennya, nggak ada muridnya, enggak, semangat ibu. Oke? Semangat. Jadilah seorang pemimpin yang sekarang diri sendiri dulu, dan pangkat kamu naik menjadi pangkat kelas 12. Oke? Jam ibu sudah selesai. Minta maaf kalau ibu ada salah kata. Ingat, selalu semangat untuk belajar. Hari ini, besok, seterusnya sampai lulus di SMK Putra Pakuan Bogor. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakuan Bogor pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.